Selamat siang. Perkenalkan, saya mahasiswa Universitas Pancasila Bekasi dengan prodi Teknik Informatika. Nama saya Andreas Karina Manik dengan NPM 19429012. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan penjelasan dan pembahasan secara singkat mata kuliah Etika Profesi ujian tengah semester tahun ajaran 2022 hingga 2023. Yang pertama, pengertian etika. 1. Aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Poin kedua, pandangan manusia dalam perilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Poin ketiga, teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Pengertian etika secara bahasa Yunani lahir dari bahasa Yunani yaitu ethos yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini yang menjadi perspektif objeknya itu adalah perbuatan, sikap, atau tindakan manusia. Pengertian etika secara khusus adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam lingkungan pergaulannya yang kental akan aturan dan prinsip terkait tingkah laku yang dianggap benar. Dan sedangkan pengertian secara umum adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Penerapan norma ini sangat erat kaitnya dengan sifat baik dan buruknya individu di dalam bermasyarakat. Nah, yang selanjutnya etika. Pengertian etika itu ada dua ya. Etika deskriptif dan etika normatif. Apa itu etika deskriptif? Etika deskriptif itu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai secara yang bernilai. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. Dan sedangkan etika normatif adalah etika yang berusaha menetapkan sebagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar kerangka tindakan yang diputuskan. Sini juga ada macam-macam etika khusus ya. Dan di sini ada etika individual. Ini etika individual itu kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri, berarti kepribadiannya. Dan etika sosial kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia. Dalam artian itu bermasyarakat. Dan macam-macam etika sosial juga sikap terhadap sesama ya. Dan etika keluarga, etika profesi, etika politik, etika lingkungan, dan ada lagi itu etika ideologi. Nah, pengertian etika profesi. Profesi
profesi pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup yang mengandalkan suatu keahlian. Profesional, orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu hingga mengandalkan suatu keahliannya yang tinggi. Seorang profesional seseorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahlian, sementara orang lain melakukan hal yang sama sebagai sekedar hobi untuk senang-senang atau untuk mengisi waktu luang. Secara dalam mengambil keputusan juga dapat dilakukan secara profesional. Etika profesi tidak hanya berlaku untuk suatu profesi saja, akan tetapi berlaku secara menyeluruh pada semua profesi pada umumnya. Di dalam sebuah profesi tertentu bisa ditambahkan sebuah aturan mengenai etika khusus. Mana etika khusus? Aturan tersebut sesuai dengan profesi pada pekerjaan itu. Sebagai orang yang profesional di dunia kerja, seseorang harus selalu mengingat etika profesi ini. Nah, di sini ada syarat-syarat suatu etika profesi. Syarat-syaratnya adalah melibatkan kegiatan intelektual, menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus, memerlukan persiapan profesional yang alam dan bukan sekedar latihan. Yang keempat, memerlukan latihan dalam jabatannya yang berkesinambung. Yang kelima, memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan. Yang keenam, mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. Nah, di sini juga ada kode etik profesi. Sanksi pelanggaran kode etik profesi itu ada dua, sanksi moral dan sanksi dikeluarkan dari organisasi. Dalam menjalankan profesi, seseorang perlu memiliki dasar-dasar yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu seperti prinsip tanggung jawab. Seseorang yang memiliki profesi harus mampu bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan dari profesi tersebut, khususnya bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang kedua, prinsip keadilan, di mana prinsip ini menuntut agar seseorang mampu menjalankan profesinya tetap menjalankan profesinya tanpa merugikan orang lain, khususnya orang yang berkaitan dengan profesi tersebut. Itu di suatu pekerjaan. Dan yang ketiga itu prinsip otonomi. Prinsip otonomi ini didasari dari kebutuhan seseorang profesional untuk memberikan kebebasan sepenuhnya untuk menjalankan profesinya. Yang keempat itu prinsip integritas moral. Seseorang profesional dituntut untuk memiliki komitmen pribadi untuk menjaga kepentingan profesinya, dirinya, dan masyarakat. Kode etik profesi. Tujuan kode etik profesi juga, kode etik profesi adalah komponen penting dalam organisasi yang bertujuan untuk memastikan anggota berperilaku dengan cara yang tepat, diterima secara sosial, dan saling menghormati. Pedoman penting ini menetapkan aturan untuk perilaku yang menyampaikan kepada karyawan untuk mematuhinya. Tujuan dibuat pedoman etika profesi ini juga sebagai dasar untuk peringatan dini jika karyawan melanggar kode etik. Tak hanya bermanfaat secara internal, panduan kode
Etik secara eksternal juga berguna sebagai pernyataan nilai dan komitmen perusahaan. Kode etik profesi, fungsi kode etik profesi. Yang pertama itu memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesional. Yang kedua, sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Yang ketiga, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Selanjutnya adalah sejarah etika di bidang komputer. Komputer ditemukan oleh Howard Aiken pada tahun 1974. Penemuan komputer di tahun 1973 ini, maksud saya tadi itu di 1973. Penemuan komputer di tahun 1973 ini menjadi tonggak lahirnya etika komputer yang kemudian berkembang hingga menjadi sebuah disiplin ilmu di bidang teknologi. Dan di era 1940 hingga di era 1950-an diawali dengan penelitian Norbert Wiener atau profesor dari MIT tentang kompetensi pada meriam yang mampu menembak jatuh pesawat yang melintas di atasnya. Ramalan tentang kompetensi modern yang pada dasarnya sama dengan sistem jaringan syaraf yang bisa melahirkan kebaikan sekaligus malapetaka. Dan di era 1960-an itu ungkapan Don Parker that when people enter the computer center, the left there is at the door. Dalam contoh kasus pemrosesan data, spesialis komputer bisa mengetahui data apa saja secara cepat. Dan di era 1990 itu sampai sekarang, implikasi pada bisnis yang semakin meluas akibat dari kejahatan komputer membuat lahirnya forum-forum, di mana forum-forum yang peduli pada masalah tersebut. Dan ini ada juga etika internet di dunia maya. Perkembangan teknologi informasi mempengaruhi hidup manusia dan semakin banyak aktivitas dilakukan secara daring. Daring itu dalam artian itu secara online. Meskipun teknologi informasi dan komunikasi atau TIK memiliki manfaat, namun juga menimbulkan masalah etika seperti pelanggaran privasi dan keamanan data. Sebenarnya informasi pelecehan dan intimidasi serta ketertanggungan dan ketidakadilan penting bagi masyarakat untuk memahami etika dan tata kelola dalam penggunaan TIK serta peran penyedia eh, pelayanan dan regulator dalam mengatasi masalah etik di dunia maya. Dan pentingnya etika di dunia maya itu adalah harus diperhatikan bahwa penggunaan internet akan selalu bertambah setiap saat yang memungkinkan masuknya atau penghuni baru. Untuk itu mereka perlu diberi petunjuk agar memahami budaya internet dan bermacam fasilitas di internet yang memungkinkan seseorang untuk bertindak etis atau tidak etis. Dan contohnya adalah etik contohnya di etika internet di dunia maya itu mengacu pada aturan atau prinsip moral yang digunakan dalam interaksi online. Etika ini penting untuk menjaga keamanan dan kenyamanan di dunia maya, serta mencegah tindakan yang tidak diinginkan
seperti penyebaran informasi palsu atau hoax, dan contoh lainnya etika di dunia maya yang bisa diterapkan oleh pengguna internet. Nah, seperti ini contoh etika di dunia maya: tidak melakukan tindakan hacking, menghindari penyebaran informasi hoax, berbicara dengan sopan dan santun, dan menghindari hak cipta dan kekayaan intelektual. Dan berikutnya adalah cybercrime. Cybercrime adalah tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Cybercrime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer, khususnya di dunia internet. Nah, itu adalah yang pertama contohnya, pornografi, di mana perbuatan dilarang yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Contohnya kasus yang video porno itu pornografi Ariel dengan Luna Maya. Video tersebut diunggah di internet oleh seseorang yang berinisial RJ. Dan yang kedua adalah hacking. Hacking, pada kasus hacking ini biasanya modus seorang hacker adalah untuk menipu atau mengacak-acak data sehingga pemilik tersebut tidak dapat mengakses web miliknya. Yang keempat, mencemarkan, maaf seharusnya ini data diri ya. Di sini mencemarkan data pribadi orang lain dalam ranah internet. Yang dimaksud sini adalah perbuatan penyerangan kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Yang kelima adalah carding. Seharusnya ini carding. Carding merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di dunia internet. Dan di sini ada juga aspek bisnis di bidang teknologi informasi. Dunia teknologi informasi atau TI merupakan suatu industri yang berkembang dengan begitu pesatnya pada tahun-tahun terakhir ini. Ini akan terus berlangsung untuk tahun-tahun mendatang. Perkembangan bisnis dalam bidang TI ini membutuhkan formalisasi yang lebih baik dan tepat mengenai aspek bisnis di bidang teknologi informasi. Pada aspek bisnis di bidang teknologi informasi terdapat beberapa komponen, salah satunya yaitu prosedur pendirian usaha. Nah, di sini adalah dalam aspek bisnis di bidang teknologi informasi memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Yaitu yang pertama adalah prosedur pendirian bisnis. Di sini memerlukan beberapa. Yang pertama itu modal yang harus dimiliki atau uang tunai, bangunan, kendaraan, mesin, dan lain-lain. Dan ada lagi
dokumen perizinan, izin tempat usaha, izin penggunaan, izin usaha industri, dan lain-lain. Poin ketiga juga ada para pemegang saham. Para pemegang saham yaitu shareholder, mayoritas, dan minoritas. Dan poin keempat, tujuan usaha dan jenis usaha yang bermaksud adalah perdagangan, perlindungan, pertambangan, dan lain-lain. Yang poin kedua, kontrak kerja. Kontrak kerja itu didefinisikan. Kontrak kerja definisi yang kontrak kerja adalah suatu bentuk perjanjian kerja antara karyawan dan perusahaan. Adapun isi kontrak kerja yaitu hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan selama terkait hubungan kerja. Dan yang ketiga itu adalah kontrak bisnis. Kontrak bisnis merupakan suatu perjanjian dalam bentuk tertulis, di mana substansi yang disetujui oleh para pihak. Para pihak itu seperti karyawan dan pemilik perusahaan. Yang kelima adalah prosedur pengadaan. Prosedur yang ketiga juga ada kontak bisnis. Dan yang keempat itu ada fakta integritas. Di sini fakta integritas adalah tujuan fakta integritas mendukung sektor publik untuk dapat menghasilkan barang dan jasa pada harga bersaing tanpa adanya korupsi yang menyebabkan penyimpanan harga dalam pengadaan barang dan jasa barang itu. Dan pendukung pihak penyediaan pelayanan dari swasta agar dapat diperlakukan secara transparan, dapat diperkirakan, dan dengan cara yang adil agar dapat terhindar dari adanya upaya suap. Oke, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.